Terima kasih banyak. Lagu itu diambil dari kitab Filipi dan Paulus mengungkapkan keinginannya yang dalam. Saya harap pesannya bergema terhadap kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang telah berkorban tanpa pamrih. Atas nama orang lain di gereja ini selama sebulan terakhir. Ada orang yang terkena COVID, saat mereka melakukan pengobatan di rumah dan pelayanan. Dan saya ingin memuji Tuhan juga untuk semua kebaikan, kata-kata dorongan, pesan, makanan, dan lain-lain, yang dialami keluarga saya sendiri. Sebab saya di sisi lain, sebagian besar berbicara tentang pertempuran saya dengan COVID. Saya telah melihat gereja bersatu, kami menghadapi tantangan. Dan dengan kasih karunia Tuhan, kami akan terus belajar kasih Yesus dengan melayani melalui pengambilan risiko. Karena hanya kasih yang dapat memaksa orang untuk melakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, di hari Sabat yang sejuk namun indah ini, kami datang bersyukur atas kebebasan kami. Sangat bersyukur bahwa kami dapat berpaling kepadamu lagi dan lagi. Untuk kesabaran-Mu yang luar biasa, Engkau memberikan kekuatan. Sekarang, Tuhan, saya berdoa saat firman Tuhan terbuka, agar hati kami terbuka dan terbagi dengan benar. Sehingga setiap individu di sini akan mengambil kesempatan penuh dari hak istimewa yang mereka miliki. Untuk membuat keputusan, dan tidak menjadi tawanan oleh sifat manusia mereka yang berdosa. Terima kasih atas karunia Yesus yang memungkinkan kebaktian ini. Dan sekarang Tuhan, saya berdoa, urapi hati dan telinga, bibir dan lidah. Dalam nama Yesus. Amin. Judul pekabaran saya pagi ini adalah pengecut dan karakter di akhir zaman. Saya menemukan artikel menarik di Salon Edisi Online. Itu ditulis oleh Steve Alman dan dalam perjalanan artikelnya, dia mulai dengan menceritakan tentang situasi yang mengganggu yang dia alami. Dia mengatakan sebulan yang lalu, saya berdiri di luar bioskop, ketika perkelahian terjadi di dekat saya. Dia berkata, sebenarnya, itu lebih seperti pemukulan daripada perkelahian. Saya mendengar teriakan, dan saya melihat ke atas, dan seorang pria melemparkan pria lain ke tanah. Penyerang yang mengenakan sepatu bot menendang wajah korban, seolah-olah dia sedang menyepak bola. Itu adalah saat kebiadaban yang sedemikian rupa sehingga untuk sesaat saya membeku. Penyerang lalu menendang korbannya untuk kedua kalinya. Dan pria itu mulai berdarah. Hei, saya berteriak, tenang, berhentilah. Penyerang segera menatapku dan menggeram, pikirkan urusanmu sendiri, atau kamu akan menjadi yang berikutnya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak ingin menjadi sasaran kemarahan penyerang. Tetapi saya juga tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu. Ini semua terjadi di tengah trotoar yang ramai, di mana ada sekitar 2 lusin orang lalu lalang. Dengarkan kalimat-kalimat berikutnya. Sebagian besar dari mereka menatap ponsel mereka. Dengan penuh perhatian, berpura-pura bahwa serangan ganas itu tidak terjadi, beberapa meter dari mereka di planet bumi ini. Ketidakpedulian ini mungkin dibantu oleh fakta bahwa kedua pria ini memiliki etnis yang sama. Seorang wanita yang entah bagaimana ke tengah di antara kedua pria ini, melompat di antara korban yang masih linglung dan berdarah. Sangat jelas, dia ingin melarikan diri dari penyerangnya. Penyerang memelototi korbannya dan berkata, ingat itu, ingat apa yang baru saja kulakukan padamu? Dan kemudian penulis artikel itu berkata, apakah seseorang akan menelepon 911? Dia mengatakan itu benar-benar tidak kepada siapapun secara khusus. Saya tidak berpikir pelaku mendengar saya. Dan kemudian dia membuat beberapa komentar tentang pria di tanah, yang kecanduan narkoba. Saya masih tidak yakin apa yang akan saya lakukan. Penulis artikel itu ada di sana untuk mengadakan acara yang akan diselenggarakan di bioskop. Acara itu akan segera dimulai. Jadi saya berkata pada diri sendiri bahwa kekerasan itu benar-benar bukan urusan saya. Dan saya kembali ke dalam. Saya bisa saja mengeluarkan ponsel saya, dan menghubungi 911. Tapi saya khawatir karena saya pikir mungkin itu akan melibatkan saya sebagai saksi dengan polisi. Tidak, sampai saya membaca buku baru Chris Walsh, yang berjudul, Cowardice A Brief History, pengecut, sejarah singkat.
Yang saya sadari dengan tepat mengapa saya merasa bahwa saya berperilaku seperti seorang pengecut. Yaitu gagal melindungi orang lain karena saya diliputi rasa takut. Saya khawatir bahwa secara sosial, kita mungkin menemukan diri kita dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, yang tidak dapat diidentifikasi seperti Tuan Steve Alman. Saya akan membacakanmu sebuah karya yang sangat terkenal. Ini adalah pidato yang dibuat Teddy Roosevelt di Paris pada tahun 1910, tanggal 23 April tepatnya jam 3 sore. Pidato tersebut secara resmi berjudul, Kewarganegaraan dalam Sebuah Republik. Saya pikir ini penting untuk Anda ketahui, karena kita telah mengetahuinya sebagai pria di arena, tetapi ini bukanlah cara Roosevelt menyusun pidatonya. Yang diterima dengan sangat antusias dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari, mereka telah mencetak 5.000 buku, mengirim pidato ke semua guru di Prancis. Itu adalah kejutan bagi Roosevelt. Ini dimulai dengan, saya akan mulai dengan paragraf yang berbunyi, cara terburuk menghadapi hidup adalah menghadapinya dengan cibiran. Kebiasaan berpikir sinis dan kesiapan berbicara untuk mengkritik pekerjaan. Di mana kritikus sendiri tidak pernah mencoba untuk menunjukkan sikap acuh tak acuh intelektual. Yang tidak mau menerima kontak dengan realitas kehidupan. Semua ini adalah tanda, bukan keunggulan, tetapi kelemahan. Anda yang tumbuh dalam kesulitan, mereka yang mendengarkan saya pagi ini, Anda sudah tahu kemiskinan. Anda harus bekerja dengan tangan Anda, yang tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi Anda harus bekerja mungkin dengan penuh arti, hanya untuk mempertahankan hidup. Anda yang berasal dari negara komunis dan lingkungan sosial yang kurang beruntung. Bagi mereka yang mendengarkan saya pagi ini, yang mendapati diri mereka memahami bahwa mereka hanyalah kotoran. Anda hanyalah manusia biasa, yang dihargai, dirayakan, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi tetap saja di penghujung hari, cacing yang dibicarakan oleh Daud dalam Mazmur. Tidak ada keunggulan dalam berdiri sendiri, atau berpikir bahwa seseorang lebih unggul daripada kenyataan hidup yang keras. Mereka yang harus menghadapi kenyataan tersebut, tampaknya memiliki moral yang baik dan kekayaan psikologis. Untuk dapat menghadapi tantangan yang mengintimidasi dan mungkin menimbulkan rasa takut. Tapi sekarang mari kita beralih ke paragraf yang menjadi begitu terkenal. Mungkin salah satu retorika tingkat tinggi untuk Roosevelt. Dia mengatakan bukan kritikus yang diperhitungkan, bukan orang yang menunjukkan bagaimana orang kuat tersandung. Atau di mana pelaku perbuatan bisa melakukannya dengan lebih baik. Ingat teman-teman, ini awalnya berjudul Kewarganegaraan dan Republik. Kredit itu milik orang yang benar-benar ada di arena. Yang wajahnya dirusak oleh debu dan keringat dan darah, yang berjuang dengan gagah berani, yang mengudara. Dan siapa yang gagal lagi dan lagi, karena tidak ada usaha tanpa kesalahan dan kekurangan. Tapi siapa yang benar-benar berusaha untuk melakukan perbuatan. Yang mengetahui semangat besar, pengabdian besar, yang menghabiskan dirinya untuk tujuan yang berharga. Yang paling tahu pada akhirnya, kemenangan pencapaian tinggi. Siapa yang paling buruk, jika dia gagal, setidaknya gagal saat sangat berani. Sehingga tempatnya tidak akan pernah bersama jiwa-jiwa dingin dan pemalu. Yang tidak tahu kemenangan atau kekalahan. Pidato itu telah diulang berulang-ulang kali selama bertahun-tahun. Nelson Mandela memberikan salinannya kepada kapten tim rugby Afrika Selatan. Mereka akhirnya menang sebagai underdog, yang paling disukai, melawan tim Selandia Baru. Pemain berkebangsaan Washington, Mark DeRosa membacanya sendiri sebelum pertandingan besar. Dan sebelum tim nasional menghadapi Cardinal St. Louis di Game 4 seri divisi Liga Nasional 2012. DeRosa membacanya dengan keras kepada rekan satu timnya. Itu kutipan yang selalu saya ingat. Dia mengatakan kepada Washington Times. Saya sering melakukannya, saya benar-benar melakukannya, saya sudah melakukannya sejak kuliah. Saya menyukainya karena orang-orang mengira mereka tahu. Tetapi mereka tidak tahu apa yang kami pikirkan dari satu lemparan ke lemparan lainnya, dengan punggung menempel ke dinding. Saya ingin mengatakan sesuatu.
Sekarang dia berbicara tentang rekan satu timnya, yang menyatukan kita, sekelompok kecil saudara, pergi keluar dan bertarung. Lihat apa yang terjadi. Saya merasa itu pas. Ternyata secara historis tim menang. Pagi ini ketika saya mulai, saya ingin mengingatkan Anda. Saya telah membawa tongkat dan tongkat gembala ke mimbar ini. Saya punya paman yang adalah seorang polisi militer dalam Perang Vietnam. Dia kembali dengan tongkat bili, seukuran ini, berwarna hitam dengan pegangan. Semua orang tahu orang-orang itu tidak boleh diganggu. Mereka tidak pergi ke bar dengan senjata, tetapi mereka masuk dengan tekad. Sekarang di Mazmur ke-23, kita diberitahu bahwa Tuhan menjaga kita dengan baik. Dia membawa kita ke tempat yang kita butuhkan, untuk makanan dan air. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda sesuatu, yang mungkin belum pernah Anda dengar hari ini. Jadi mungkin itu bukan pengingat, mungkin pengenalan pemikiran baru. 6 ayat pertama, 3 ayat pertama dari 6 ayat di Mazmur 23 adalah tentang ketentuan Tuhan. Yang kedua adalah tentang intervensi yang lebih mematikan, dan perlindungan yang lebih dinamis. Ketika dia berbicara tentang gada dan tongkatnya yang menghibur. Tidak ada keraguan bahwa di malam yang gelap di lereng bukit Yudea. Perasaan seorang gembala, tidak hanya dengan tongkat, untuk membawa orang kembali dari jurang. Tetapi dengan gada yang bersiul melalui angin. Di tangan seorang gembala yang berpikiran kuat, dan tak kenal takut. Memang dan tetap merupakan citra keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang mungkin tidak sekuat penyerangnya. Dan saya tidak datang kepada Anda pagi ini sebagai pemandu sorak. Saya datang kepada Anda pagi ini sebagai pelatih. Dan tentu saja, Anda mungkin telah memperhatikan berita pelatihan terbaru. Saya sedikit terkejut bahwa pelatih sepak bola Notre Dame kita, bisa menghasilkan 100 juta dolar. Untuk melatih orang, yang tidak diperhatikan pada awalnya. Ketika saya melihat artikel itu, bahwa dia baru saja menggantikan salah satu pelatih Michigan kita. Dengan gaji hampir 9 digit. Tetapi pelatih tidak datang untuk membuatmu merasa lebih baik, pelatih datang untuk membantumu melakukan yang lebih baik. Dan ketika Anda melakukan apa yang Anda tahu seharusnya Anda lakukan, bukan menonton orang, menendang kepala orang seperti sepak bola. Anda tidak memiliki penyesalan yang menyebabkan Anda menulis artikel tentang kepengecutan di Amerika. Sekarang, frasa yang mungkin belum pernah Anda dengar adalah yang benar-benar ditulis oleh Shakespeare. Dan dia berkata, kedamaian dan kecukupan menghasilkan pengecut. Dan saya ingin kita melakukan sedikit refleksi sosial tentang apa artinya selama 2 generasi terakhir. Jika kita telah menguasai dunia secara ekonomi dan militer, karena lemari anak-anak kita telah penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak memberikan banyak manfaat bagi karakter yang baik. Tapi mungkin membuat kita merasa lebih baik, daripada yang kita rasakan di tahun-tahun kemiskinan dan kekurangan kita. Jika kedamaian dan kemakmuran mendorong dan menghasilkan kepengecutan, mungkin penting bagi kita untuk mempertimbangkan gaya hidup yang dipilih. Dan keputusan yang bertujuan untuk kita buat. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa setiap gembala yang merawat domba, memastikan bahwa kepedulian itu adalah pengarah pikiran yang paling unggul. Sekarang saya ingin berbicara tentang kepemimpinan untuk sementara. Dan dalam pelajaran ini, saya akan membahasnya lagi di akhir. Tetapi tidak pernah dalam 3 dekade penggembalaan saya telah melakukan survei. Atau menjilat jari saya dan memasukkannya ke angin untuk mencari tahu apa yang seharusnya saya lakukan. Yang telah membuat saya dibenci oleh beberapa orang. Dan itu telah membuat saya menjadi sahabat, dan menghargai pemimpin dengan orang lain. Anda dapat menyelidiki semuanya, yang bukanlah inti dari keberadaan Anda atau tujuan Anda. Tetapi Anda tidak dapat mengamati hal-hal yang membentuk identitas Anda, hubungan Anda dengan Kristus atau tugas Anda. Dan penting bagi semua orang yang melihat pesan ini, mendengarkannya secara live. Bahwa itu diterapkan menurut Roh Kudus untuk anak-anak terang atau tidak untuk menjadi lebih bijaksana. Atau janganlah anak-anak kegelapan yang berasal dari dunia ini, lebih cerdik daripada anak-anak terang.
Tapi entah bagaimana dalam kebijaksanaan LSU, mereka bertekad bahwa kepemimpinan satu orang bernilai 100 juta dolar selama 10 tahun, dan mereka bersedia membayarnya. Dan tentu saja Michigan tidak jauh di belakang, yang berarti bahwa setiap tahun selama 10 tahun ke depan, kita akan memberikan kontribusi sekitar $1, sebagian untuk program olahraga. Tentu saja mereka mendapatkan sponsor, dan lain-lain, tetapi hanya menguraikannya dengan sederhana. Prioritas umat Allah harus sedemikian rupa, sehingga kita tidak hanya memuja kedatangan Kristus yang segera, tetapi juga mempersiapkannya. Saya memiliki seorang administrator yang bertanya kepada saya baru-baru ini bagaimana perasaan saya tentang masalah mandat dan vaksinasi di sisi lain setelah mengalami COVID. Dan saya berkata, saya lebih menentang mereka sekarang daripada sebelum saya menjadi orang sakit. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda pagi ini, ada beberapa hal dalam masyarakat kita yang tidak bermoral. Dan saya berencana untuk mengungkapkannya dalam pesan ini. Jadi biarkan saya mulai dengan ini. Adalah tidak bermoral, pengkhianat, munafik, dan sangat tidak etis. Untuk memuji tenaga medis yang mengambil risiko yang berdampak pada kehidupan mereka sendiri dan keluarga mereka. Dan kemudian merampas otonomi medis pribadi, dan mata pencaharian serta masa depan mereka. Teman-teman ini adalah munafik yang tidak bermoral dan benar-benar kehilangan integritas. Apa yang membuatnya kriminal yang lebih mencolok dan tidak dapat dipertahankan? Siapapun yang menginginkannya dapat melindungi diri mereka sendiri melalui berbagai mitigasi. Termasuk 3 atau lebih vaksinasi. Saya tidak menentang vaksinasi. Tetapi gagasan bahwa kita telah menyaksikan negara kita selama 9 bulan terakhir perlahan-lahan pergi dari bahkan para politisi mengatakan bahwa mandat tidak akan pernah terjadi pada lengan gereja. Mendorong atau menolak setidaknya untuk melawan. Ini adalah masalah arogansi ketidaktahuan dan kekuasaan yang sewenang-wenang. Dan itu mungkin masalah impotensi berdasarkan karakter. Saya tidak tahu, apakah ada beberapa yang begitu yakin bahwa mereka benar. Bahwa mereka tidak mungkin salah, bahwa mereka memaksakan kehendak mereka pada orang lain. Atau mereka tidak mengetahui fakta bahwa ada ribuan lainnya berpendidikan tinggi. Bahkan termasuk para ilmuwan virologi dan dokter yang memiliki pendapat berbeda. Atau mereka benar-benar ingin menabrak orang. Atau mereka tahu mungkin ada sisi lain, dan mereka adalah karakter yang tidak berdaya. Karena hidup mereka telah dibangun di zaman yang damai dan makmur. Dan Shakespeare menjadi seorang nabi, bukan agen sastra. Pagi ini saya pikir penting bagi Anda untuk memahami bahwa Injil Yohanes yang terkasih adalah Injil dari seorang yang begitu berkomitmen pada kebenaran, dan sepenuhnya menjalani kehidupan kasih sehingga kontroversi demi kontroversi mengikutinya. Dan jika sebagai seorang Advent hari ke-7, kita kurang dewasa dibandingkan orang-orang di sekitar kita, di mana kita tidak dapat memiliki wacana sipil dari berbagai perspektif dan pendapat. Dan dengan demikian keluar dengan manfaat dari spektrum penuh pemahaman orang tentang hal ini. Jika kita begitu tidak dewasa, dan telah menganut konsep kebenaran politik, bahwa kita pikir kita tidak dapat berbicara, dan terkadang bahkan sangat tidak setuju. Saya ingin tahu Alkitab mana yang sedang kita baca dan rasul mana yang telah kita putuskan untuk diikuti. Karena itu adalah sejarah Alkitab yang mutlak. Bahwa bahkan Petrus dan Paulus memiliki pertikaian publik di gereja di Antiokhia. Entah bagaimana gereja itu selamat. Entah bagaimana satu benar dan satu salah. Ya memang Injil Yohanes dan Kitab Wahyu untuk beberapa alasan diberi tanda baca. Tidak ada tanda baca, dibangun di atas suprastruktur Tuhan yang penuh kasih. Yang sangat rela membiarkan orang bergulat melalui teka-teki, karakter teka-teki, milik teka-teki. Saya tidak akan mengambil banyak waktu seperti yang saya lakukan di layanan pertama. Dan saya dapat membuat catatan saya tersedia jika Anda membutuhkannya. Tapi saya akan membawamu dengan sangat cepat. Yohanes pasal 2, Yesus membalikkan meja-meja di bait suci. Dia mengusir mereka dengan seutas tali, itu adalah kekacauan uang yang dia kacaukan. Yohanes pasal 3 adalah kunjungan yang memalukan dari seorang pria sombong yang tidak ingin terlihat bersama Yesus. Yesus menegaskan bahwa dia bukan orang yang diselamatkan. Dan kecuali dia mencapai pemahaman melalui pengalaman, dia tidak akan menjadi satu. Yohanes pasal 4, Yesus bersama seorang wanita.
Seorang wanita yang masa lalunya penuh dengan ketidaknormalan. Dia meminta wanita itu untuk memanggil suaminya yang dia akui dia tidak punya, dan dia tetap dalam percakapan. Tetapi Yesus menegaskan fakta bahwa dia tidak punya suami. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan tentang penyembahan. Dan Yesus mengatakan menunjukkan dengan tegas dalam ayat 22 dari Yohanes 4. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Orang-orang Yahudi tahu apa yang mereka sembah. Dalam Yohanes pasal 5, kita mendapati seorang pria yang tinggal di tepi kolam yang disebut kolam Bethesda selama 38 tahun. Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat dan menimbulkan pertengkaran hebat. Dalam Yohanes pasal 6, dia memberi makan 5.000 orang, mereka hendak menjadikannya raja, tetapi Yesus menolaknya. Dan mengirim mereka semua pulang. Keesokan harinya mereka menemukannya. Dan di ayat 26, dia berkata, kamu tidak mencari aku karena benar-benar ingin mendengar apa yang aku katakan. Anda ingin tahu lebih banyak tentang roti dan ikan. Jemaat menggerutu, dalam ayat 41, Yesus berkata, jika kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak memiliki bagian dari aku. Dan mereka berpaling berbondong-bondong. Dan Yesus menoleh ke-12 murid dan dia berkata, apakah kamu akan pergi juga? Dan Petrus berkata, Tuhan, kemana kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 7, kita memiliki kelanjutan dari dialog. Alkitab menggambarkan kelompok yang mendengarkan Yesus membuat banyak gerutuan. Tetapi dalam Yohanes pasal 7, ada sebuah ayat kritis, yang saya ingin Anda lihat. Yohanes pasal 7, ayat 17. Kita beralih dari satu situasi yang menantang dalam Injil Yohanes ke yang lain. Dalam Yohanes 17 dari Yohanes 7 dari situlah ayat kita berasal di ayat 40 hingga 43. Saya ingin membawa Anda kembali ke komponen yang benar-benar mendasar dari pemahaman tentang diri dan kehendak Tuhan. Yohanes pasal 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya. Jadi jika Anda mendengarkan khotbah pagi ini, entah Anda mungkin ikut, atau Anda datang dengan sengaja. Memahami satu hal ini, Pencipta, Tuhan alam semesta, penyelamat Kalvari yang menebus. Bersedia berbicara kepada Anda. Tetapi apakah Anda akan mendengarnya, tidak akan didasarkan pada apakah dia dapat menjadi Tuhan dan penebus dalam hidup Anda. Barang siapa mau melakukan kehendaknya. Itu mungkin menempatkan Anda dalam oposisi dengan teman-teman terbaik Anda. Itu mungkin membuat Anda tidak punya teman. Tetapi bagi mereka yang mau melakukan kehendaknya, mereka akan mendengar dan mengetahui ajaran itu, apakah itu dari Allah. Atau apakah seseorang berbicara dari otoritas mereka sendiri, dalam hal ini adalah Yesus. Ketika kita melihat Yohanes 17 dan kita sampai pada ayat 43. Kita melihat bahwa perpecahan yang terjadi di antara orang banyak itu adalah sepenuhnya karena Yesus. Mengapa Yohanes kekasih yang bersandar di dada Yesus? Mengapa dia begitu berniat dan menangkap kehidupan Kristus sedemikian rupa? Sehingga kita akan pergi dari pasal ke pasal, tantangan demi tantangan. Akhirnya pada akhir pasal 7, Nikodemus membela Yesus, dan dia ditusuk oleh kata-kata dari sesama Sanhedrin. Pasal 8 dimulai dengan seorang wanita yang tertangkap dalam perzinahan, terlihat sangat buruk baginya pada awalnya. Ternyata menjadi transformasi yang luar biasa. Tetapi pasal ini tidak diragukan lagi sebagai puncak dari dialog yang sulit antara Yesus dan gereja. Mereka mempertanyakan siapa bapaknya dalam ayat 19. Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mereka mengatakan kepada mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, ayat 41. Ayat 44, dia menyebut mereka anak-anak iblis. Mereka mengatakan, engkau adalah orang Samaria dan kerasukan setan, dalam ayat 48. Dan dalam ayat 55, dia berkata bahwa dia harus memberitahu kebenaran atau dia akan menjadi pembohong seperti mereka. Dan ayat 59, mereka mengambil batu untuk melempari dia. Saya akan melewatkan pasal 9 karena saya akan kembali ke sana. Meskipun saya akan mengatakan ini, Yesus menyeret orang buta ke dalam kontroversi dan kemudian menghilang. Juru selamat macam apa itu? Dalam pasal 10, kita memiliki ayat yang terkenal, ayat penggembalaan tentang hak gadai yang lebih tinggi. Dia yang adalah pekerja upahan, dan bukan gembala, yang bukan pemilik domba, melihat serigala datang dan dia meninggalkan domba. Dan dia melarikan diri dan serigala menyambar mereka dan dia mencerai-beraikan mereka. Mereka mengambil batu di pasal 10, untuk mengambil nyawa Yesus juga. Dalam pasal 11, kita memiliki Lazarus. Dia benar-benar membuat krisis yang memungkinkan Lazarus mati.
Dan kemudian ketika dia berhubungan dengan saudara perempuan Lazarus, dia menegurnya karena tidak ada di sana. Dan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan dia berkata, "Ya, saya tahu pada hari terakhir." Dan Yesus berkata, "Tidak, itu tidak akan terjadi pada hari terakhir. Ini akan terjadi hari ini." Ketika mereka pergi untuk menggulingkan batu itu, wanita yang sama berkata, "Apakah engkau yakin itu ide yang bagus?" Yesus berkata, "Gulingkan batu itu." Apa yang saya ingin Anda lihat adalah bahwa Yesus tidak takut memicu, atau menyebabkan krisis. Agar hati dikenal dan orangnya bertumbuh. Yesus adalah orang yang tidak menceritakan segala sesuatu yang selalu dia ketahui. Tetapi tidak menahan diri untuk menyelamatkan orang dari kehancuran diri. Melalui ketakutan, ketamakan, keserakahan, ketidaktahuan. Ketika kita sampai pada kitab Wahyu, kita menemukan situasi yang menantang. Juga alur cerita yang ditulis oleh tangan Yohanes, penulis Injil. Ketika kita datang ke gereja terakhir Laodikia, itu adalah teguran dan tantangan. Dan saya ingin Anda pergi bersama saya ke dua pasal terakhir dari Alkitab, jika Anda mau di Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21, apa yang saya ingin Anda lihat adalah bahwa Alkitab diakhiri dengan peringatan Injil. Sama seperti dimulai dengan peringatan Injil. Dan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan pelatih, dan terlalu terbiasa dengan pemandu sorak, tantangan perubahan mungkin sedemikian rupa, sehingga Anda bersedia membuang hidup kekal Anda. Tetapi bagi mereka yang terbuka dengan konsep tersebut, dan saya terutama berbicara dengan orang tua hari ini, dan pemimpin dari berbagai jenis, guru, pendeta, dan lain-lain, Anda perlu memahami bahwa kegagalan kasihlah yang membawa ketakutan. Dan kehadiran kasihlah yang mendorongnya keluar. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kontrasnya ada di ayat 8, tetapi pengecut, beberapa dari Alkitab mengatakan orang-orang penakut dan yang tidak percaya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi mungkin Steve Allman, yang menulis artikelnya di buku tentang pengecut. Mungkin Steve Allman, dan mungkin saya, dan mungkin Anda. Bisa dikaitkan dengan gagasan untuk tidak melakukan apa-apa sementara seseorang ditendang kepalanya. Dan semua orang lain menatap dengan penuh perhatian di ponsel mereka. Jadi tidak ada kontak mata yang dapat dibuat. Dan tidak ada rasa penyesalan, atau keyakinan yang dapat diberikan kepada siapapun. Ya memang, teman-teman, saya berharap kemanusiaan saya tidak seperti Steve Allman. Saya berharap bahwa saya tidak berhubungan dengan ketakutan yang menumpuk di bayang-bayang keraguan, dan kekhawatiran, dan ketidakamanan saya. Saya berharap saya kadang-kadang bisa mundur dari keinginan peluru dan suara kata-kata jelek. Tetapi kebenarannya adalah tidak ada orang yang berharga bagi orang lain, membuat pilihan berdasarkan kepentingan diri sendiri. Mereka membuat pilihan berdasarkan kasih. Dan kasih itu kadang-kadang untuk mereka yang tidak terhubung secara genetik, tetapi dalam ikatan Kristus. Gagasan bahwa seorang gembala akan lari karena geraman serigala atau geraman singa. Tidak sesuai untuk kehadiran hati yang penuh kasih, bagi mereka yang tidak bisa membela diri. Bagaimana mungkin si pengecut termasuk dengan semua orang sesat lainnya, yang disebutkan di sana, dengan orang durjana, yang jahat. Orang-orang iblis, yang disebutkan di ayat tersebut. Itu karena dinamika unsur pengalaman manusia di dunia dosa adalah ketakutan. Dan penampakan unsur Yesus adalah untuk mengusir rasa takut itu, dengan janji bahwa dia akan menanggung harganya. Dia akan menebus, dan dia akan memulihkan. Di mana kita menemukan diri kita sendiri sekarang, menurut definisi Shakespeare. Berada di arena di mana kita tidak ingin siapapun membuat gelombang. Dan rapuhnya hubungan kita sedemikian rupa, sehingga siapapun menunjukkan bahwa ada masalah di sini. Kita perlu membicarakannya adalah pembuat onar. Ahab cukup siap untuk membingkai ulang apa yang telah dibingkai oleh Tuhan sendiri melalui nabi. Ketika setelah 3,5 tahun, Ahab dan Elia bertemu satu sama lain. Engkaukah yang mencelakakan Israel? Pembingkaian sebuah diskusi merupakan hal yang penting. Dan Ahab beroperasi dengan kekuatan sipil dan politik. Dia beroperasi dengan kemampuan untuk mengintimidasi dan membentuk keadaan. Tetapi dia tidak bisa membentuk hati umat Tuhan. Dan dia bahkan belum bisa membentuk melalui keadaan ketidakseimbangan kekuatan yang sangat besar.
Dia tidak bisa membentuk hati seorang wanita yang tidak takut. Kita menemukan diri kita dalam beberapa ayat terakhir dari Alkitab dengan peringatan. Saya akan mulai dengan ayat 18, pasal 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, teman-teman, jika Anda telah membaca malapetaka itu adalah peringatan yang cukup bijaksana di sini, hanya 4 ayat dari akhir narasi. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Hampir tidak seorang pemandu sorak mengakhiri pasal 22 yang sulit. Ini adalah orang yang telah membayar harga tertinggi untuk menebus kita. Memahami tipu daya, tanggung jawab, keunggulan intelektual musuh kita. Dan dia berbicara dengan kejelasan dan kekuatan untuk memastikan bahwa perjalanan kita dengan Tuhan tetap sederhana dan murni. Dan bahwa kita bersandar dengan tangan di tangan Gembala Agung untuk menuntun sepanjang jalan. Ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah, Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Sekarang, jika Anda kembali ke Injil Yohanes pasal 9, survei singkat. Murid yang kekasih, yang bersedia menghadirkan Yesus, tidak selalu yang terkasih. Yohanes pasal 9 ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saya akan menekan tombol jeda ketika saya membaca ayat 4. Dan dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Telinga dari setiap anggota Advent hari ke-7 harus ditusuk. Karena kita hidup di zaman, di mana kita melihat dalam waktu yang sangat singkat. Sebuah perubahan total masyarakat seperti yang kita pahami. Dan apa yang begitu mengganggu, dan apa yang terus menjadi begitu meresahkan. Adalah ketidakmampuan banyak umat Tuhan untuk dapat mengartikulasikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi untuk berdiri di sela-sela, sementara mereka menyaksikan orang-orang yang berhati-hati dilindas oleh roller uap budaya. Dan kekuatan politik saat ini, dan tidak adanya kesediaan untuk berdiri atas nama berbagai gereja. Termasuk gereja Masehi Advent hari ke-7. Yohanes 9 ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan dia berkata, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya, yang diutus. Jadi dia menyuruhnya pergi dan membasuh, dan dia kembali melihat. Masalahnya adalah Yesus telah pergi. Dan Yesus telah pergi untuk seluruh cerita ini. Yesus macam apa itu? Yang pada hari Sabat membuat kontroversi seperti ini, dan kemudian menghilang. Dan meninggalkan seorang pria yang mungkin sudah tidak memiliki teman. Untuk berurusan dengan musuh gereja. Ketika mereka bergumul dan berdialog tentang tabib penyembuhnya. Ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka, yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata, bukankah dia ini, yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam. Dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Anda lihat, Yesus yang tidak ada, yang terkadang berdiri dalam bayang-bayang redup yang tidak diketahui. Untuk mengutip dari himne yang sangat terkenal. Dan dia benar-benar mengawasi sendiri saat dia membiarkan mereka meregangkan sayapnya. Melatih kasih yang ada di hati mereka dan melakukan beberapa hal sulit. Yang sebenarnya akan dia lakukan jika dia hadir. Jadi apa kesediaan Anda? Bagaimana Anda berhubungan dengan hidup? Hidup dan biarkan hidup, pergi bersama untuk bergaul. Yang saya ingin Anda lakukan adalah memastikan pengalaman Shakespeare saya tidak mengecewakan. Tinggalkan aku dengan ketenangan, dengan kecukupanku. Jangan menguji serat sebenarnya dari karakter saya dengan meminta saya mengambil risiko. Melepaskan pekerjaan saya, kehilangan posisi saya. Menyaksikan teman-teman saya berbicara tentang saya di media sosial, dengan cara yang tidak pernah mereka bicarakan kepada saya secara langsung.
Oh ya, kita hidup di zaman pengecut. Namun Yesus memahami pria yang telah menderita sepanjang hidupnya. Ini bukannya tanpa pemahaman tentang apa yang merupakan kasih dan keberanian sejati. Mereka membawanya ke orang Farisi ayat 13, orang yang dahulu buta. Itu adalah hari Sabat ketika Yesus membuat tanah liat dan membuka matanya. Kemudian orang-orang Farisi juga bertanya lagi kepadanya, bagaimana kamu bisa melihat dia? Dia berkata kepada mereka, dia mengoleskan tanah liat ke mataku. Saya membasuh dan saya melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Bukan pertama kalinya kita melihat kata-kata itu. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya, bahwa tadinya ia buta. Dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu, yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah, bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Jadi saya ingin semua orang mendengarkan saya pagi ini untuk mengajukan pertanyaan kepada diri mereka sendiri. Apakah Anda pernah dalam mimpi terindah Anda, percaya bahwa Anda akan meninggalkan anak dewasa Anda? Pada awal, dari awal baru yang paling dahsyat, dan mengagumkan dalam hidup. Bahwa atas keanggotaan gereja Anda, karena ketakutan kehilangan status sosial Anda akan meninggalkan anak Anda. Kekerusakan permainan sepak bola, di mana mereka menyepak ide, yang ada di sekitar dia, bola balik. Saya ingin Anda memikirkannya. Saya telah memberitahu orang-orang, tidak ada yang mulai menikah, berencana untuk bercerai. Dan yang pasti tidak ada orang yang mulai membangun rumah, tanpa bisa menyelesaikannya. Tapi ada sesuatu tentang melayani diri sendiri yang tak tertandingi. Ada sesuatu tentang daftar silang kekristenan, yang membawa orang ke tempat-tempat yang tidak ingin mereka kunjungi. Dan Alkitab tidak memberi kita komentar tentang penderitaan dan rasa sakit yang tertulis di hati orang ini. Karena orang tuanya menyatakan dia pembohong, atau mampu mengambil harga, untuk berdiri untuk gereja. Dan itulah yang dia pilih. Alur cerita yang tenang. Ayat 21, tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias, akan dikucilkan. Ini adalah beberapa tugas kehidupan gereja yang cukup berat. Saya hanya ingin Anda tahu teman-teman itu akan kembali. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Suatu kombinasi frase. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita tahu orang ini adalah orang berdosa. Nah, Anda tahu, ada sesuatu tentang orang ini, bahkan sepanjang hidupnya, dia telah berada di bawah jari Tuhan. Meskipun kesalahan besar tetap ada di benak budaya. Entah bagaimana dia tidak membeli kebohongan itu. Dan saya ingin semua orang yang mendengarkan saya mendengar bahwa entah bagaimana dia mempertahankan gagasan. Bahwa dia bukan seperti yang dikatakan gereja. Dan bahwa dia adalah dirinya sendiri dalam perhitungan Allah. Dan Anda tidak sampai di tempat seperti ini dalam hidup. Dan tiba-tiba memanggil kartu keberanian dan berkata, saya akan berdiri untuk teman-teman lama saya, dan saya akan berdiri independen dari orang tua saya. Dan saya akan berhadapan dengan orang-orang Farisi. Tidak, teman. Ini tidak bekerja seperti itu. Anda menuai apa yang Anda tabur, dan Anda tidak dapat menuai panen keesokan harinya. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Saya katakan kepadamu, kebenaran itu begitu kuat, bahwa pria ini dengan keyakinan di hatinya,
Dan kasih di hatinya, bisa mengatakannya lagi dan itu meresahkan mereka sekali lagi. Tidak ada yang lari dari terang seperti kegelapan. Tidak ada yang takut akan kebenaran sebagai kesalahan. Dan lebih mudah untuk menganggap mereka yang memiliki sudut pandang berbeda untuk memecah belah. Daripada benar-benar terlibat dalam dialog di mana kebenaran harus ditemukan. Tetapi dia sudah selesai berbicara. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Anda tahu mereka telah memberikan tangan mereka. Jika mereka adalah pemain kartu, mereka akan berada di pihak yang kalah, karena wajah poker mereka tidak dapat dipertahankan di hadapan seseorang yang tidak takut untuk berbicara, untuk berdiri dan untuk mengasihi. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Saya ingin Anda kembali ke pidato Roosevelt, yang berjudul Kewarganegaraan di Republik. Dan bagaimana dia mengatakan hidup dengan cibiran adalah cara terburuk untuk hidup. Orang yang hidupnya paling lemah dalam pengertian dan kapasitas kasih adalah orang yang hidupnya penuh dengan dirinya sendiri. Adalah orang yang arogansinya terkait dengan rasa tidak aman, begitulah cara kerjanya. Anda tidak pernah menemukan orang yang sombong, yang benar-benar orang yang percaya diri. Orang yang arogan selalu merasa sangat tidak aman di dalam, karena tidak pernah memahami siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Dan siapa mereka bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan tentu saja, beberapa orang di sekitarnya, terkadang melukai orang. Tetapi ada seorang penyembuh, namanya Yesus. Dan dia mungkin muncul dan menyentuh hidup Anda. Dan kemudian melangkah keluar dari gambar, sehingga Anda dapat bergumul tentang tahap selanjutnya dari siapa Anda. Mereka mencercanya. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu, bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar, bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Kita telah membaca 34 ayat, dan Yesus telah pergi untuk sebagian besar dari mereka. Dan Anda tahu, itu akan menjadi saat-saat ketika Anda harus melangkah keluar dari bayang-bayang. Bahwa sinar matahari pada apa yang benar-benar Anda yakini tentang siapa Anda sebenarnya. Bahwa kekakuan di tulang belakang Anda tumbuh. Biarkan martabat kata-kata Anda selalu dibumbui dengan garam. Dan Anda harus menjadi orang yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Jika Yesus akan melakukannya untuk orang baru, Kristen, apa yang membuat Anda berpikir dia tidak akan suka mendorong Anda ke arena? Kita menertawakan cerita lama tentang semua orang yang berdiri di sepanjang padang Laguna Buaya. Dan hadiah besar yang akan diberikan untuk berenang melintasi itu, yaitu tangan putri raja. Dan tentu saja, tiba-tiba ada badai dan kilatan dan percikan, dan seseorang di dalam air. Dan dia kembali menyeberang dengan kecepatan sangat tinggi. Ketika pria itu merangkak keluar dari sisi lain, tanpa cedera, satu-satunya pertanyaan yang dia punya, siapa yang mendorong saya? Ada tangan ilahi di balik hidup kita. Dan kadang-kadang dia adalah pendorong yang hebat. Dan kemudian dia menghilang, berdiri di bawah bayang-bayang redup, yang tidak diketahui. Menguatkan, memungkinkan, memberanikan. Disinilah kita, teman-teman, kita tidak bisa hidup di gereja yang mencela kemampuan untuk tidak setuju sebagai ketidakdewasaan atau perpecahan. Kita harus tinggal di rumah dan paroki. Dan kita harus menjadi bagian dari organisasi. Di mana dialog tidak hanya sipil, bahkan jika itu penuh gairah, tetapi ditentukan untuk penemuan kebenaran. Tidak ada yang kurang akan pernah dilakukan. Dan tidak ada kebencian yang dapat berdiam di hati mereka. Dari mereka yang berdialog, maka lebih baik mereka berdoa, laki-laki dan perempuan. Tapi kepengecutan adalah tanda dosa sejak awal. Dan itu adalah yang pertama dalam daftar yang dibuang pada akhirnya. Dan hanya satu hal yang bisa mengatasi kepengecutan, dan itu adalah kasih Allah yang sempurna, yang melenyapkan ketakutan.
Xobal, lo, itu mengambil rasa takut dengan tengkuk leher dan mengeluarkannya dari hidup Anda. Anda tidak bisa melakukannya. Ada alasan mengapa Anda merasakan apa yang Anda rasakan. Dan semua terapi di dunia tidak akan memperbaikinya. Tapi ada sesuatu tentang realitas yang berkembang dari orang yang membuat realitas dengan perintah, dengan suara, dengan struktur artikulasi. Dia membawa kita pada langkah-langkah kecil. Dia memimpin kita dalam perjalanan yang bisa kita lakukan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, ayat 35. Dia telah ditolak mentah-mentah. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, meskipun dipukuli secara sosial, meskipun dicemooh dan diejek. Karena kurangnya pemahaman dan karena kebutaannya, fase kehidupan yang dihukum. Terlepas dari semua ini. Dan setelah beberapa pasal, Yesus sendiri membiarkan dia menderita. Dia berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya, Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Berapa banyak orang di sana yang menonton? Kita tidak tahu, tetapi ada beberapa. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Anda dapat merasakan bahwa di dalam hati mereka, mereka tidak benar-benar menolak Yesus, tetapi mereka tidak benar-benar menganut Dia. Anda tahu, pengucilan dan pemecatan dalam semua hal. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Dengan kata lain, jika Anda benar-benar bodoh dan tidak tahu lebih baik, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Yohanes yang kekasih, dan Injil damai yang indah, tapi ternyata tidak. Pagi ini, saya ingin Anda memahami sesuatu. Ada semakin banyak orang yang memikirkan hal-hal dalam memutuskan, bahwa mungkin mereka harus berdiri dan berbicara. Dan surat yang akan saya bacakan untuk Anda seperti di situs web kami, saya mendorong Anda tidak hanya untuk membacanya, tetapi juga untuk menyebarkannya. Surat ini datang dari konglomerat pimpinan conference sebelum penegasan komite konferensi mereka. Teman-teman, itu adalah masalah besar. Dengan kata lain, itu setara dengan saya mengatakan, nah, bagaimana perasaan semua orang di luar sana hari ini? Apa yang harus saya khotbahkan? Nah, pemandu sorak, Ron, kita akan melakukannya dengan cara ini, di akhir pekan ini. Tidak, teman. Itu adalah orang yang benar-benar bisa menatap ke dalam kegelapan. Dan dengan wawasan dari firman Tuhan, saukan diri mereka seperti yang dilakukan Martin Luther 500 tahun yang lalu, April ini. Ya memang, kita berada di tanda setengah milenium dari pidato terkenal itu pada bulan April tahun 1521. Kita berkata, hati nurani saya terikat oleh firman Tuhan. Apakah aneh bahwa kita mengalami krisis hati nurani 500 tahun kemudian? Apakah aneh bahwa kematian reformasi Protestan harus menciptakan krisis budaya seperti itu bagi kita? Apa yang terjadi pada orang-orang kita? Apakah kita tidak mengerti bahwa bahkan kebebasan sipil membutuhkan kekuatan? Dan ya, semua orang takut. Tidak ada yang ingin berselisih. Tidak ada yang ingin kehilangan pekerjaan mereka. Kasihan para petugas kesehatan yang malang itu. Dan kasihan semua orang di sana, agensi-agensi dan industri-industri, lebih 100 orang di sana. Saat kita hanya menyaksikan krisis yang bergerak lambat, berguling, satu segmen masyarakat pada satu waktu. Oh, Anda menyebutnya politik. Sebutkan apa yang Anda inginkan. Tapi saya akan memberitahu Anda ini. Semua orang itu membuat janji bahwa tidak akan pernah ada mandat. Dan lebih dari itu, kita hampir 2 tahun hidup dengan sesuatu yang akan segera kita sebut endemik, bukan hanya pandemi. Dan entah bagaimana kita telah berhasil. Dan ada pilihan bagi orang untuk memutuskan.
Namun, bahkan di tengah-tengah hidup dengannya selama hampir 2 tahun dan pilihan bagi orang-orang bervariasi. Berdasarkan tingkat Anda dari apa yang ingin Anda ungkapkan kepada Anda, sebelum Anda memiliki sesuatu yang tercetak dalam diri Anda. Terlepas dari ukuran waktu dan waktu yang besar ini, intervensi luar biasa yang tersedia. Tampaknya ada kebutuhan yang lebih besar untuk membuat orang melakukan apa yang orang lain katakan dan suka lakukan. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa dunia tidak tahu bagaimana mendefinisikan kata kasih. Masyarakat yang sangat menyedihkan yang tidak memiliki gereja yang dapat melakukannya. Ya, surat ini ditulis sebelum mereka punya, Anda tahu. Ada lelucon di antara para pemimpin yang mengatakan, Anda tahu, mari kita lihat ke arah mana orang-orang itu pergi sehingga kita bisa memimpin mereka. Sekarang, surat ini mendahului itu. Meskipun saya akan mengatakan dalam beberapa hari, sejak menjadi publik, bahwa lebih dari satu conference, saya akan menyebutkan komite conference mereka datang dengan kuat di belakang pejabat gereja mereka. Ditulis tanggal 11 November. Subjeknya adalah tanggapan Uni Barat Daya terhadap Memorandum Nat di OSA, ETS. Atas nama, dan persetujuan pejabat eksekutif, itu bukan komite eksekutif, itu pejabat eksekutif. Conference Arkansas Louisiana, Conference Oklahoma, Conference Texas, Conference Texaco, Conference Wilayah Southwest. Universitas Advent Barat Daya dan Uni Barat Daya. Kami telah menyiapkan pernyataan berikut, yang mencerminkan keyakinan kami. Dan juga kami percaya bahwa mereka yang adalah anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di wilayah Uni Barat Selatan. Dalam terang pemahaman kenabian, kami secara resmi meminta Divisi Amerika Utara, dalam terang General Conference. Penasihat umum meninjau standar sementara darurat OSA. Dan mempertimbangkan konflik yang muncul dengan kepercayaan dan praktik Gereja Advent Hari ke-7. Kami sangat percaya bahwa mandat seperti yang ditentukan dalam standar sementara darurat OCI, melanggar kebebasan hati nurani dan pilihan pribadi karyawan dan anggota kami. Selain itu, kami percaya bahwa gereja tidak boleh menjadi penegak kebijakan pemerintah. Karena kami percaya pada kepatuhan teguh pada prinsip-prinsip Gereja Advent Hari ke-7, pemisahan gereja dan negara. Uni Barat Daya dan entitasnya meminta dengan penasehat Divisi Amerika Utara atas nama kami. Dalam menentang pemerintah federal ini atas jangkauan dan pelanggaran pemisahan antara negara dan gereja. Entitas yang disebutkan di atas siap untuk menyampaikan masalah ini kepada komite eksekutif masing-masing yang telah dilakukan beberapa dari mereka. Untuk otorisasi untuk mengabaikan standar sementara darurat OSA secara kolektif. Dengan kata lain bersama-sama, dan kami meminta Divisi Amerika Utara dan Kantor Penasihat Umum untuk memberikan nasihat dan pembelaan terhadap hukuman untuk tindakan seperti itu. Amin, ini benar sekali. Dan inilah saatnya bagi jemaat ini dan semua orang kecil yang menonton online untuk mengetahui cara kerja web. Dan pergi ke conference manapun, presiden, sekretaris, dan bendahara. Memiliki alamat email yang tinggal dan mengirimi mereka tantangan yang penuh hormat, doa, dan penyemangat. Dan mendorong bahwa uni laik atau uni dimanapun Anda harus menjadi yang berikutnya. Untuk bergabung dengan pemahaman umum dari ribuan anggota Advent Hari ke-7. Yang menyadari ini adalah jangkauan yang ekstrim. Dan benar-benar tidak dapat didamaikan dengan pujian kami. Terhadap mereka yang membuat pengorbanan terbesar di awal, itu tidak bermoral apa yang telah kami lakukan. Dan daripada menggembar-gemborkan gagasan bahwa tidak bermoral bagi saya untuk memiliki pilihan bebas, atau Anda memiliki pilihan. Terutama di tengah banyaknya pilihan tentang vaksinasi. Sudah waktunya bagi kita untuk membingkai ulang cara ini, yang harus dipahami, yaitu Tuhan dalam pemahaman landasan unsur reformasi Protestan. Tetapkan bahwa tidak ada seorang pun, dan tidak ada gereja, dan tidak ada imam, dan tidak ada pendeta, yang berdiri di antara Anda dan Allah, hanya Yesus Kristus. Disinilah gereja ini pada akhirnya akan mengundurkan diri pada masalah apapun yang pada prinsipnya dibawa ke hadapannya. Dan apakah itu dipelintir dan digambarkan, sebagai sesuatu yang lain dari yang sebenarnya? Bagaimana kita bisa mengharapkan sesuatu yang berbeda dari apa yang tercatat dalam tulisan suci? Dan dialog narasi akan berlanjut sampai akhir, sampai Yesus Kristus muncul di awan. Saya ingin Anda memahami bahwa di bawah kepemimpinan Albert Mohler, Seminari Baptis di Louisville, Kentucky menggugat pemerintah Amerika Serikat. Seminari Baptis di Houston melakukan hal yang sama. Bukanlah tugas kita untuk berdiam diri sementara orang Kristen evangelis lainnya datang ke garis depan dan mendengarkan keinginan peluru. Saat mereka terbang di dekat kepala mereka. Saat mereka membelanjakan uang mereka, saat mereka berdoa, saat mereka berusaha untuk menghormati dan bermartabat. Katakan kepada budaya yang telah kehilangan tambatan spiritualnya.
Sudah waktunya bagi kita untuk mengkalibrasi ulang, mengkarakterisasi ulang, dan menilai kembali apa artinya ini bagi kita sebagai manusia. Itu tidak diserahkan kepada orang lain saat kita berdiri di sana, menyaksikan kepala seseorang dipukul. Ya, pria di arena, itu kamu, itu aku. Jika Anda adalah orang tua, mulailah dengan membela anak-anak Anda sekarang. Sehingga ketika mereka berada dalam masalah yang nyata, dan mereka benar-benar terjerumus. Budaya jahat, menyedot mereka ke dalam pusaran penghancuran diri yang abadi. Ini bukan pertama kalinya mereka mendengar Anda mengatakan tidak, Anda tidak melakukan itu dan saya tidak peduli apa yang orang lain lakukan. Inilah yang saya bicarakan sekarang adalah kepemimpinan. Ada di pangkuan orang tua yang membesarkanmu. Dan jika Anda tidak dibesarkan oleh salah satu dari orang-orang itu, maafkan mereka. Dan jika Anda ingin melihat seperti apa menjadi orang tua. Selama 6 milenium terakhir, bacalah Alkitab. Tuhan adalah Bapa kita. Yesus turun sebagai saudara tua kita. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda hari ini. Para pengecut ditempatkan di urutan teratas dalam daftar Wahyu pasal 21, ayat 8, sebelum orang-orang sesat dan yang kerasukan setan. Dan saya ingin Anda memikirkannya. Karena Shakespeare memang benar. Perdamaian dan kemakmuran telah melakukan pekerjaan pengecut mereka. Terutama ketika gereja-gereja telah gagal memasuki keributan dalam memberikan seruan nyaring, dan mengambil risiko apapun. Ya, gereja-gereja telah tenggelam selama bertahun-tahun. Sekolah-sekolah gereja memimpin. Tapi ini mungkin pertama kalinya kita menyaksikan masyarakat datang begitu dekat untuk diliputi oleh jenis masalah global yang berbeda. Takut. Yesus berjalan ke kayu salib sendirian. Yesus digantung di kayu salib dengan dua penjahat, yang menghukumnya karena dianggap sebagai Mesias. Dan Yesus tidak pernah lupa bahwa tergantung di salib itu adalah kebebasan seluruh alam semesta dan seluruh umat manusia. Dan Tuhan dalam kebaikannya berbicara terang dalam pikiran dan salah satu dari mereka yang gelap dan atau penjahat yang tidak begitu gelap. Dan dia berkata, Tuhan, Tuhan. Tetapi sebelum dia berkata kepada Yesus, Tuhan, dia menegur rekannya dalam kejahatan. Dan dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku. Dan seolah-olah Yesus berkata, lihatlah aku, bagaimana aku bisa melupakan? Dengarkan teman-teman, kita menuju ke lebih banyak masalah daripada yang kita alami saat ini. Dan jika kita tidak tahu bagaimana berjalan dengan tentara, saya tidak tahu bagaimana kita akan lari dengan penunggang kuda. Masalah sungai Yordan ada pada kita. Apa yang Anda takutkan? Serahkan pada Yesus. Tetapi hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah memperkuat rasa takut Anda hari demi hari, dengan gagal menjadi orang itu, Roh mendorong Anda untuk menjadi. Ya, kita akan melihat Yesus. Dan dia tidak akan mengatakan, bagus karena kinerja pekerjaan yang fantastis. Dia akan berkata, bagus karena kami mengikuti kebenaran, dan mengasihi yang terbaik yang kita pahami. Dan dia mengangkat kita ketika kita jatuh, dan dia melindungi kita di saat-saat rentan kita, dan menghibur kita di saat-saat kesepian kita. Ya, teman-teman, sekarang saatnya. Jika Anda belum menulis Jim Michif atau Justin Ringstaff atau Mike Bernard, kunjungi situs webnya, dapatkan alamat web mereka, tuliskan surat doa dan hormat yang sangat membesarkan hati untuk mereka. Tapi sekarang saatnya untuk berdiri dan berbicara. Orang lain secara keseluruhan uni kita telah menempatkan wajah mereka ke angin. Dan inilah saatnya bagi seluruh gereja dan seluruh keluarga untuk melakukan hal yang sama. Jika Anda terlalu sibuk untuk membela kebebasan kaum tertindas. Jika Anda bersedia untuk berdiri dan melihat seseorang ditendang kepalanya. Anda membutuhkan lebih dari yang dapat diberikan manusia kepada Anda, tetapi kabar baiknya adalah Yesus akan memberikan apa yang Anda butuhkan. Ini telah menjadi gereja yang fantastis. Saya berdiri dengan kagum. Maju dengan berlutut, maju tanpa rasa takut, dan maju dengan beberapa aktivitas.
Jangan hanya duduk dan meratap. SMS, telepon, tulis, berdoa, lakukan sesuatu. Klinik Cleveland telah berbalik. Mandat mereka setidaknya berkurang. Kesehatan Advent telah melakukan hal yang sama. Bisakah Anda mengatakan amin? Masih banyak lagi yang perlu berdiri dan melakukan hal yang sama. Semoga Tuhan membantu kita menjadi tipe orang yang sulit untuk tidak didengarkan. Jadi jangan bersikap buruk dan jangan ambil arogansi zaman. Anda pergi dan lakukan dengan adil, cintai belas kasihan dan berjalan dengan rendah hati, dan Anda akan menemukan dengan seiring waktu. Orang-orang juga mendengarkan bahkan jika mereka tidak selalu menyukai apa yang Anda katakan. Jadilah tipe orang yang hidup seperti Yesus dan harapkan sedikit perpecahan. Tetapi jangan memaksakannya secara artifisial. Semoga Tuhan membantu kita. Semoga kita melakukan sesuatu. Maksud saya kita percaya pada tongkat, karena dialah yang melindungi kita. Dan Anda dapat melindungi pekerjaan Anda, dan rumah Anda, dan masa depan Anda, semua yang Anda pikir Anda bisa. Untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya itu akan direnggut. Anda akan membutuhkan seseorang yang dapat menurunkan makanan dari surga dan air dari batu. Mari kita sedikit berlatih sekarang, teman-teman. Mari kita sedikit berlatih sekarang juga. Amin.